Zaman sekarang kalau ada kezaliman, maka kalau kita memang punya wewenang, punya kuasa, ya, maka kitalah yang berhak dan bertanggung jawab untuk menghentikan kezaliman tersebut. Dalam hal ini para aparat, pejabat pemerintahan, ya, mereka lah yang harus menghentikan kezaliman itu, ya. Karena itu di setiap pemerintahan, setiap negara itu ditegakkan penegak hukum yang diharapkan menumbuhkan rasa adil di kalangan masyarakat. Kalau dia sebagai seorang ulama yang kemudian melihat adanya ketimpangan di masyarakat, ya, yang kemudian terjadi, maka dialah yang kemudian menyampaikan kepada siapa? Kepada yang pihak berwenang ini untuk kemudian menegakkan keadilan. Kalau mereka justru yang mestinya menegakkan hukum harus dihukum, wah ini yang bahaya. Maka merekalah kemudian para ulama, para dai yang mengingatkan mereka. Bagi para masyarakat yang tidak punya kuasa, yang tidak punya kemampuan untuk bernegosiasi, untuk menyampaikan aspirasinya, maka dalam hal ini, ya, masyarakat kita yang saat ini tidak ada lain dan tidak bukan kita bersabar seraya kita berharap pertolongan dari Allah. Karena ketahuilah, kezaliman sepanjang apapun masa kuasanya pasti akan selesai, hanya masalah waktu saja. Dan jangan sampai ketika kita ingin lepas dari kezaliman, ingin membela kebenaran, kita justru terjebak kepada kezaliman yang sama. Nah, karena itu harus memahami dan mengerti, menyikapi situasi akhir zaman ini melalui para ulama-ulama Rabbani yang memimpin kita, yang membimbing kita, dan merekalah yang nantinya, ya, di bawah tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian nantinya mengarahkan kita kapan saatnya kita harus menyikapinya dengan sikap yang semestinya diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, atau kita menyikapinya dengan sikap yang sabar, ya. Jadi tidak serta-merta kezaliman kemudian juga harus dilawan dengan kekerasan, ya, karena kalau seperti itu nanti tahawar, jadi ngawur, dan justru nanti akhirnya akan menjadikan kita menjadi korban, ya. Karena itu ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui, seperti yang dialami oleh Rasulullah. Bertahan beliau 13 tahun, ya. Bertahan beliau 13 tahun, bukan 2 periode saja, ya. Kalau 2 periode, ya, berarti tunggu saja lagi 3 tahun kita, ya. Kalau mungkin terjadi, ya. Jadi tidak usah khawatir, kezaliman itu akan ada batasnya, dan kezaliman itu harus dibayar di dunia sebelum di akhirat, ya. Bagi kita yang masyarakat awam, berserah diri kepada Allah, dan yang paling penting perbaiki diri kita. Jangan sampai nanti menjadi alasan Allah untuk membuat kita dizalimi sama orang, ya. Itu satu hal yang harus dipahami. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai karena maksiat kita nggak sholat, kita biarkan keluarga kita tidak ngerti agama, kita biarkan perbuatan maksiat ada di lingkungan keluarga kita, itu yang menjadi sebab kenapa Allah kuasakan orang zalim berkuasa kepada kita. Nah, jadi langkah pertama untuk lepas dari kezaliman adalah memperbaiki diri. Semua umat Islam harus memperbaiki diri. Ada seorang ulama besar yang dikenal dengan orang yang paling alim pada masanya, disebut dengan Alamatud Dunya, Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bilfaqih, yang merupakan termasuk murid terbaik penyusun Ratibul Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya. Beliau itu entah kenapa tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada apa, tanpa ada salah sama sekali, ada fitnah yang menerpa beliau, sehingga penguasa pada waktu itu mengutus penegak hukum, mengutus, ya, kalau sekarang polisinya, ya, untuk menangkap beliau dan memenjarakan beliau, padahal beliau nggak ada salah, beliau ulama, ya. Dilihat dari dakwah beliau, ya, ceramah beliau, ya saja, nggak ada yang mengarah kepada hal-hal yang melecehkan pemerintah. Tiba-tiba ditangkap, ya, dimasukkan ke dalam penjara, tidak ada pengadilan sama sekali. Dan di dalam penjara tersebut hukuman apa yang beliau alami, itu diletakkan di atas kepala beliau dandang yang mendidih air, ditaruh di atas kepala beliau biar beliau merasakan panasnya, ya.
Tidak sedikit pun kemudian beliau memberontak atau kemudian mencela, mencaci maki. Ada seorang yang mendengarkan pernyataan beliau setelah beliau introspeksi diri, ya, apa yang menyebabkan saya seperti ini? Oh, kata beliau, saya agak kurang perhatian. Di rumah saya itu ada pembantu, ya, yang saya kurang perhatian urusan sholatnya. Ya, dia membantu di rumah, saya anggap biasa saja. Saya kurang nyuruh dia kalau sholat atau tidak sholat tepat waktunya. Nah, ini bisa jadi yang menyebabkan saya dihukum seperti ini oleh Allah. Jadi dia tidak melihat pemerintah, penguasa yang berzalim kepada dirinya, tapi beliau melihat dirinya. Ini bisa jadi karena kesalahan saya. Karena kemuliaan itu Allah letakkan pada ketaatan, dan kehinaan itu Allah letakkan pada kemaksiatan. Maka jikalau orang-orang yang seperti beliau ini, ya, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tahu persis muamalahnya Allah, tahu persis sepak terjangnya, sikapnya Allah. Jadi sebelum menyalahkan orang lain, dia melihat dirinya sendiri. Karena itu tadi saya katakan, jangan sampai sikap dan perilaku kita di dalam beragama, di dalam menyikapi perintah Allah dan Rasulnya, karena kita lalai dan teledor, itulah yang menjadi sebab Allah menghukum kita dengan dimunculkannya pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya. Kalau kita mengaca dengan kondisi masyarakat kita sebelum adanya kepemimpinan sekarang dan sebelum-sebelumnya, memang luar biasa sekali kita di Indonesia ini. Allah berikan nikmat tapi kita banyak tidak bersyukur. Maka tidak ada cara lain tanpa kemudian kita harus mengukur, menilai orang lain, kecuali kita kemudian berbalik kepada diri sendiri untuk membenahi diri. Karena itu dianjurkan khususnya di bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak kalimat asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, istighfarnya, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika minan nar. Ini yang kita perbanyak. Baca pagi hari 4 kali, baca sore 4 kali. Setiap selesai sholat, kalau kita bisa baca, kita baca. Mudah-mudahan itu menjadi sebab Allah jadikan keadaan kita umat Islam yang ada di Indonesia ini menjadi lebih baik, insya Allah. Amin ya rabbal